sudah melihat Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting karena prestasi tentu dan juga talenta-talenta kita yang luar biasa. Tentu ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh kontribusi yang dilakukan oleh Pak Erik, baik di bidang cabang olahraga sepak bola, ini olahraga rakyat, olahraga kita semua, dan saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan naturalisasi, ini akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita mengangkat dan meloloskan timnas kita di Piala Dunia 2026 yang akan datang. Saya rasa itu dari saya persilakan ke Pak Erik. Terima kasih Pak Menteri atas sambutan hangat dan dukungannya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tentu pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini dan juga yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden terpilih pada sidang kabinet terakhir bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Dan tentu sesuai dengan tupoksi hari ini, tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor 1 ini luar biasa Indonesia. Ini kita sudah dibuka yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa di banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Nah, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dan tentu Pak Menteri tadi akan mendukung penuh pembukaan daripada International Organization Office yang belum pernah terjadi karena memang suratnya dari beliau pembukaan seperti ini. Dan insya Allah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Summit tanggal 10. Lalu nanti pembukaan training camp yang ada di sana itu tanggal 11 training center yang ada di IKN. Sekalian tanda tangan yang tadi namanya official agreement opening yang FIBA juga akan menandatanganinya gitu. Yang kedua, tadi kami juga memaparkan kepada Pak Menteri rencana jangka pendek menengah panjang pembinaan pemain daripada PSSI di mana kita sudah mempersiapkan U17, U20 dan senior. Dan ini sebagai bukti bahwa program ini tidak ada yang namanya program jangka pendek atau shortcut atau quick win. Semua itu harus punya berkesinambungan. Dan di situ Pak Menteri mendukung dan selama ini sudah mendukung beliau secara pribadi sering kontak ke saya. Dan insya Allah ini akan menjadi percepatan-percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Mungkin dari Perbasi silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketum PSSI. Dari Perbasi sebetulnya tadi sudah sudah disampaikan sedikit dengan Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, karena sebetulnya juga Pak Erick juga ada di basket juga sebagai salah satu pengurus FIBA dunia. Jadi kita Perbasi sebagai federasi kita lapor sama Pak Menteri hari ini bahwa beberapa hari yang lalu sudah dibuka kantor FIBA Indonesia. Kemudian sama juga dengan PSSI, Perbasi juga kita juga butuh talent, butuh pemain-pemain tinggi, dan kemungkinan ke depan juga kita akan agak ngerepotin Pak Menteri untuk pemain-pemain diaspora kita mendapatkan paspor hijau. Mungkin hanya itu Pak dari kita. Terima kasih. Good morning, Pak Erik, Pak Sukarman, dan Bu Dewi. Thank you so much for setting aside your time with us. Farid from Southeast Asia today. Pak Erik, clear explanation about naturalization process and also the launch of International Sports Organization. But we need your statement in English for our coverage. So can you please tell us regarding your meeting with Pak Menteri and also Bu Dewi? Yes. So the purpose of meeting today, of course, we want to get a full support from the government, especially from Minister Supratman, which has been a long friend of the sports.
he concerned about also progress of sports in Indonesia, not only football, basketball, and many sports. So two things that we want to get support from the governments. Number one, the opening of FIFA office and FIBA office in Indonesia, because this is the first time actually we are having two international organizations opening office in Indonesia. So we need under law to support that the existence of the international office is exists by the law of Indonesians. The second one, of course, regarding our best players that who've been playing abroad from football and basketball, when they want to join for supporting the Indonesian national teams, we also supporting in terms of their naturalizations. I think this is something that working between us as the football federations and the government hands on hands to improve our ranking in the world in terms of basketball and football, also achievement a bigger target to qualify for World Cup in 2026. Yang pertama Pak, soal Hilgers dan Eliano, informasinya akan disumpah di Belanda. Segenting apa sih Pak alasannya sehingga harus disumpah di sana, sementara sebelumnya naturalisasi semua disumpah di sini? Apakah karena tidak kepercayaan nanti lawan Bahrain, lawan Cina, timnas kita maksudnya Pak? Yang kedua, kemarin pas RDP, anggota DPR ada yang bertanya Pak, sampai kapan naturalisasi, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya rasa di era demokrasi perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang last name-nya Spanyol. Tim nasional Spanyol juga pernah naturalisasi Costa dari Brazil. Tim nasional Italia pernah juga menaturalisasi pemain Argentina, ya. Bola itu merupakan event global, ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek. Nah kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama, kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah tentu ya pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF. U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu lawan Australia kena kartu merah di menit 26. Nah, tapi kita mau lawan lagi Australia nanti ini bulan-bulan ini, ya mudah-mudahan kita bisa membalas gitu. Ini yang junior ya, junior bukan senior. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Hilgers, ibunya orang Manado, ya Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Hilgers bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudice, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas.
baik di sini atau di luar negeri, itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Itu. Terima kasih.